البصائر وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam sabdanya beliau telah berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian Hadarah wa Thaqafah al-Islamiyah, peradaban dan kebudayaan Islam kita melalui kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan atau subuh kali ini kita kembali akan melanjutkan bagaimana cerita mengenai pentingnya peradaban kota dibandingkan peradaban badiah atau peradaban orang dalam atau orang kampung, sebagaimana yang diterangkan kepada kita oleh Imam Ibnu Khaldun melalui berbagai macam aktivitas ataupun perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Beliau hijrahnya Bapak Ibu tidak pernah pergi ke daerah pedalaman, kemudian membangun dari nol, dari pedalaman itu sebagai tempat pusat dakwahnya Nabi. Tapi selalu Rasulullah menghijrahkan para sahabatnya sebelum nanti Nabi Muhammad sendiri yang juga melakukan hijrah ke tempat ataupun ke kota yang jauh lebih maju peradabannya daripada kota Madinah. Rasulullah dalam 2 gelombang menghijrahkan para sahabatnya ke Habsyah, di mana Habsyah pada zaman itu lebih maju peradabannya dari bangsa Arab. Begitu juga Rasulullah SAW bahkan pernah mencoba hijrah ke Taif. Sebagaimana kita ketahui dari agriculture
peradaban pertanian, perkebunan, peternakan. Kota Taif itu jauh lebih maju daripada kota Mekah. Dan pada akhirnya Rasulullah dan para sahabatnya pun hijrah ke kota Madinah, di mana kota yang jauh lebih multikultural daripada kota Mekah yang hanya dihuni oleh satu etnis. Jadi Bapak Ibu, dalam peradaban manusia selalu sejarah membuktikan ketika di satu tempat itu terdiri dari multikultural, multi etnis, multi peradaban datang ke situ, justru itu menjadi modal utama kota itu menjadi kota maju. Artinya kota itu diminati oleh banyak orang, bukan hanya oleh orang yang pribumi di kota itu, tapi juga oleh para pendatang melihat banyak peluang di tempat tersebut. Jadi sebenarnya kalau Banda Aceh ataupun Aceh itu harus maju atau mau maju, masyarakatnya harus open minded, harus terbuka dengan masyarakat dari luar daerah yang datang ke tempat kita. Itu tandanya tempat kita itu ada potensi untuk maju. Dan paling gampang indikator yang kita lihat, ketertarikan orang banyak datang ke tempat kita. Kalau orang banyak pun mau datang ke tempat kita, berarti dalam bacaan mereka tempat kita ini tidak ada potensi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, entah karena ketulusan kita yang tinggi dalam mengamalkan syariat atau karena kebodohan kita, daerah kita ini kan paling banyak didatangi oleh pengemis dari provinsi sebelah. Itu saya tidak tahu apa karena terlalu tulus kita dalam beragama atau karena terlalu naif kita dalam beragama. Saya sering itu dengar cerita, kadang saya alami sendiri, orang dengan mudahnya ngaku-ngaku mu'alaf dengan modal nama marga Batak di belakang, kemudian logam cara ngomongnya seperti orang provinsi sebelah, datang dia kemari minta-minta, ngemis-ngemis, ya. Itu yang banyak terjadi di tempat kita. Jadi orang provinsi sebelah yang datang ke tempat kita modelnya gitu. Tapi orang-orang hebat Aceh tidak ada yang mau tinggal di Aceh, datangnya ke provinsi sebelah. Bapak Ibu kalau pergi ke Medan, perumahan-perumahan elit itu hampir setengahnya dihuni oleh orang kaya-kaya Aceh, oleh orang pintar dari Aceh. Tinggallah orang-orang yang setengah pintar, setengah kaya di Banda Aceh. Kalau yang benar-benar kaya, yang benar-benar pintar, mana mau lagi tinggal di tempat seperti ini. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu salah satu tanda daerah berkemajuan seperti itu. Dia harus open minded, harus terbuka. Jadi siapapun yang datang dia bisa menerima dan kemudian bersaing secara sehat, merebutkan masdarul ma'isyah. Kalau kata Imam Ibnu Khaldun, sumber-sumber kehidupan, pekerjaan, ya, layanan jasa, layanan publik, ataupun juga pasokan barang itu kemudian jadi tempat baik orang pribumi maupun para pendatang untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di situ dalam kebaikan. Maka disitulah kita bisa pahami, ya, sebagaimana analisa Imam Ibnu Khaldun, Rasulullah tidak pernah hijrah ke tempat yang peradabannya lebih rendah dari kota Mekah dan Bapak Ibu. Jadi jangan sekali-kali bapak-bapak, ibu-ibu mengirim anaknya belajar atau bekerja di provinsi yang lebih miskin dari Aceh. Bukan pada Grogol Mendafik kan gitu. Tapi kalau ke tempat atau ke kota yang jauh lebih maju dari Aceh itu harus, ya, ke negeri yang jauh lebih maju daripada Indonesia itu wajib untuk kita lihat bagaimana orang membangun negerinya. Moga-moga ide pembangunan itu setelah kita selesai dari negeri itu bisa kita bawa pulang
konsepnya, idenya, gagasannya, untuk kemudian kita mengajukan negeri kita sebagaimana negeri orang yang sudah terlebih dahulu maju. Maka selanjutnya Imam Ibnu Khaldun menceritakan kepada kita, wa qad kana muhajiruna yasta'iduna billahi min ta'awun. Kaum muhajirin, muhajirin ini sahabat atau juga ahlul baitnya Rasulullah. Jadi siapapun mau ahlul baitnya Rasulullah, yang beriman dan tidak beriman, karena yang bela Nabi itu bukan karena iman itu ahlul bait, kata itu sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ahlul bait itu semata-mata karena asobiannya dengan Rasulullah. Jadi orang Arab itu mengenal satu sistem yang disebut dengan asobiyah, tribisme, ya, kalau istilah sekarang. Jadi kesukuannya itu tinggi sekali, persaudaraan karena satu keluarga, satu suku itu tinggi sekali di tengah masyarakat Arab dari dahulu, bahkan sisa-sisanya masih terasa di zaman kita sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi keluarga Nabi, ahlul baitnya Nabi, baik dari Bani Hashim maupun Bani Abdul Muthalib, dan peduli dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Mereka merasa punya kewajiban melindungi Muhammad, bukan karena agama yang dibawa Muhammad, tapi karena merasa sepertalian darah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu yang disebut dengan muhajirin, dan juga para sahabat Nabi yang kemudian hijrah ke kota Madinah, baik dari kalangan ahlul bait atau bukan dari kalangan ahlul bait. Mereka Bapak Ibu punya kebiasaan yasta'iduna billahi minat ta'aruf wa huwa sunnal daniyah. Mereka selalu minta perlindungan kepada Allah, yasta'iduna billah. Kalau belakangan kita tahu Allah Subhanahu wa taala ngajari kita satu kalimat untuk kita meminta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah. Kata Allah ya dalam Al-Quran, fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu perintah Allah. Kemudian yang dulu di awal-awal Islam tidak ada itu kata, karena itu ayat adanya dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu kulluhul madaniyah. Semua ayat-ayat yang ada dalam surat Isra itu madaniyah, semua turunnya saat Nabi Muhammad sudah di Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad di Madinah belum ada itu kalimat a'udzubillah, tapi mereka minta bantuan dengan berbagai cara, dengan berbagai kalimat. Mereka bermohon kepada Allah, yasta'iduna billahi minat ta'aruf, dari orang-orang suku dalam Arab, orang-orang Gurun, orang-orang Badui, Al-A'rab, atau yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah Al-A'rab. Pada surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebut beberapa ciri orang Badui. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Kebanyakan orang Arab Badui asyaddu kufran, kufurnya kepada Allah itu menjadi mereka tidak peduli ini Muhammad utusan Allah apa enggak, tidak ada urusan bagi mereka. Ya, mereka tidak mengenal cara sopan santun kepada orang lebih tua, itu tidak kenal orang Arab Badui, semuanya disamakan saja sama orang Arab Badui itu ya. Maka kalau kita baca hadis itu kan sering Nabi kita itu dipanggil nama, padahal di dalam Al-Quran Bapak Ibu dilarang manggil nama Nabi tanpa menyebut gelar kehormatan Nabi kita Muhammad. La taj'alu du'a'ir rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'dal. Jangan pernah kamu manggil Nabi kamu itu sebagaimana panggilan teman-teman kamu sendiri. Bapak itu punya teman Ismail, bisa kita panggil Ismail, sini dulu, boleh.
punya teman Muhammad atau Ahmad, kita panggil Mat, mari sebentar, atau Muhammad, sini sebentar, bisa berbaik. Tapi Allah larang kita ini manggil Nabi seperti itu. Tapi Bapak Ibu orang Arab Badui tidak peduli. Dia panggil, ya Muhammad idil, Muhammad adillah kamu. Ada satu kali waktu setelah Rasulullah dari perang Hunain, seorang Arab Badui namanya Zulkhuwairis baru masuk Islam, lihat Nabi Muhammad bagi ghanimah harta rampasan perang, menurut dia pembagian Nabi Muhammad kurang adil. Nah, maka setengah teriak itu Pak, dari jauh dia teriak, ya Muhammad idil. Bapak Ibu punya gubernur namanya Muzakir Mana, saya dipanggil, mana? Itu di depan orang ramai kan gak hormat-hormatnya itu Bapak Ibu. Walaupun kita tidak senang, tapi tidak boleh seperti tidak ada etikanya. Lebih kurang seperti itu. Apalagi ini Nabi ya Muhammad itu dipanggil ya Muhammad idil. Muhammad terlalu adil lah katanya. Orangnya suka-suka hati. Orang Arab tadi seperti itu. Nabi cuma jawab ya, karena tahu karakternya Badui seperti itu. Kalau enggak gitu bukan orang Badui. Jadi dianggap enteng aja sama Nabi. Kata Rasulullah, illa adil fama ya'dil. Kalau saya yang enggak adil, siapa lagi yang adil? Direspon santai aja sama Nabi. Karena kalau enggak seperti dia ya bukan orang Badui. Pernah lagi satu kali Rasulullah ditaklimnya di Masjid Nabawi. Sudah hijrah ceritanya. Datang orang-orang Badui ke Masjid Nabawi, kencing dia, dalam masjid kencing, di salah satu pojokan masjid kencing. Sahabat yang lain pada marah, bahkan ini ceritanya ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat marah semua, gimana gak marah Bapak Ibu, masjid kita dikencing, gimana gak marah? Nah, tapi ditahan sama dia. Da'uhu kata Rasul, sampai dia selesai kencing. Gila orang-orang. Ibarat kata kita lagi gini Pak, datang orang kencing di situ. Pasti bapak-bapak ibu-ibunya keram juga, gemas juga lihatnya. Jadi biarin dong. Setelah dia selesai kencing, ya tapi kan tetap ada sahabat yang ribut, ya kan? Ya, ribut. Setelah dia selesai kencing, minta sama Anas bin Malik, Fada'a bidalwin minal ma', ambil air seember, farishuhu, maka Nabi Muhammad maka mencekoki kencingnya, dicekoki di tempat dia kencing. Di hari itu orang-orang Badui ini ngomong apa? Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham man ghaira siwana. Ya Allah, sayangilah Muhammad. Tak Muhammad, enggak, sayangilah Rasulullah, enggak ada begitu. Sayangilah Muhammad dan jangan engkau sayangi siapapun selain kami berdua. Orang Arab Badui ya. Tapi Rasulullah tidak marah. Walaupun para sahabat Nabi ya wajar marah, kita pun marah kalau dia seperti itu. Nah, jadi sehingga karena orang Muhajirin ini tahu karakter susah diaturnya orang Arab Badui, bahkan itu ditazkiyah, diakui sendiri sama Allah dalam Al-Quran pada ayat tadi, al-'arab wa syaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Dan orang yang paling gak open dengan berbagai macam aturan dan hukuman syariat yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi orang yang paling gak peduli dengan syariat, suka-suka dia aja. Maka orang Muhajirin, Bapak Ibu, karena tahu karakter orang Arab Badui seperti ini, yasta'izuna billahi minata'arruf wa huwa sunnal dariyah. Betul-betul minta Allah melindungi Nabi Muhammad, terutama dari kekasaran sikap orang-orang Arab Badui, sunnal dariyah, orang yang menetap di pedalaman gurun itu. Jadi kita harus tahu karakter dari satu masyarakat supaya mudah masuk ke masyarakat itu, ya kan?
lebih kalem. Dari dulu sampai sekarang itu nampak orang Madinah itu bawaannya lebih kalem, lebih tenang dibandingkan orang Mekah, orang Quraisy. Ya, kayak suku Jawa misalnya, itu kan lebih bawaannya lebih anteng dibandingkan orang Sumatera. Ya, jadi ketika menghadapi orang seperti itu, tentu caranya berbeda dengan menghadap orang yang lebih heboh, orang yang lebih keras dibandingkan suku yang lebih lembut. Ala ahli Makkah liyakunu atau wahwa sunnatiyah haitsu la tajibul hijrah. Jadi hijrah ini tidak pernah Allah wajibkan Bapak Ibu kepada selain sahabat yang bersama dengan Nabi di kota Makkah. Di zaman itu sudah ada orang masuk Islam selain orang Mekah. Contohnya Abu Zar Al-Ghifari, namanya Jundub ibnu Junadah dari suku Ghifar, sudah masuk Islam, termasuk as-sabiqun al-awwalun. Tapi hijrah itu la tajib, tidak Allah wajibkan kecuali hanya kepada kaum muhajirin. Meskipun belakangan orang-orang seperti Abu Zar, Jundub ibnu Junadah juga ikut hijrah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah tidak mewajibkannya. Jadi yang Allah wajibkan hijrah di awal waktu ke kota Madinah itu kaum muhajirin yang memang bermukim berdomisili di kota Mekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu inda maradihi di Makkah. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan sendiri dalam sebuah hadis yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Sa'ad ibnu Abi Waqqas, yang salah satu as-sabiqun al-awwalun. Jadi sahabat Nabi yang paling awal masuk Islam, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan termasuk juga asyaratul mubasysyiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang dijamin sama Allah masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas inda maradihi di Makkah. Tapi sayang, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak berusia panjang, tidak bisa menemani Nabi sampai hijrahnya ke kota Madinah. Kenapa? Keburu wafat, keburu meninggal saat di Makkah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari banyak sahabat Nabi yang kuburannya itu di Jannatul Ma'ya. Jadi banyak sahabat Nabi yang meninggal di kota Mekah, termasuk Khadijah, kuburannya itu di Jannatul Ma'ya, bukan di Baqi. Kenapa? Mereka termasuk yang keburu wafat, belum sempat hijrah bersama dengan Nabi ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, di saat sakitnya itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad mengunjungi Sa'ad bin Abi Waqqas inda maradihi. Pada saat beliau terkulai lemah sakit di Makkah, masih di kota Makkah, di situ Nabi Muhammad mendengar itu udah perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua kan. Jadi perjanjian Aqabah pertama itu kan yang membuka pintu hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Al-Munawwarah. Sebabnya apa? Isra Mi'raj. Nabi Muhammad beberapa bulan sebelum terjadi perjanjian Aqabah yang pertama, Isra Mi'raj. Kemudian kan menyebar berita itu, berita di mana ada orang yang ngaku pergi ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Ceritanya sangat mustahil. Sampailah para peziarah dari Yasrib, saat itu namanya masih Yasrib, 12 orang, mendengar juga berita itu. Mereka cari sosok yang dimaksud siapa. Ketemu dengan Nabi kita Muhammad di satu tempat Aqabah namanya, ya dekat tempat lempar jamrah Aqabah sekarang. Di situ mereka berdiskusi, bercakap, bertukar pikiran, tertarik dengan Nabi kita Muhammad. Nah, langsung mereka masuk Islam, bersyahadat dan berjanji kalau Nabi suatu hari ke tempat mereka, kebetulan As'ad bin Zararah ini bukan sembarang orang, Bapak Ibu ya. As'ad bin Zararah ini orang yang paling dihormati di zaman itu di kota Yasrib. Jadi tertuanya Yasrib lah Bapak Ibu di zaman itu, karena Yasrib tidak punya otoritas di zaman itu. Penting ada satu orang
atau satu lembaga yang punya otoritas kuat di suatu daerah, sehingga dia yang mampu menjaga stabilitas, keamanan, politik, ekonomi. Bapak Ibu, dimanapun kalau tidak ada satu yang kuat, pasti masyarakatnya kotor-kotoran. Ya sering dulu tidak ada otoritas yang kuat. Aus dan Khazraj itu sama kuat perang saudara. Dunia ini perlu ada polisi dunia, perlu ada Amerika, itu perlu. Dulu namanya Khalifah atau Khilafah Utsmaniyah namanya, polisi dunia itu. Dulunya lagi Abbasiyah namanya ya. Perlu ada pengontrol. Setelah tumbang ada namanya Inggris. Dulu Inggris menjadi polisi dunia bersama Perancis berjajah ya kan? Nah, sekarang Amerika dengan Cina harus ada yang kontrol dunia. Kalau enggak akan tergaduh antara satu dengan yang lain karena merasa semua kuat, tidak ada yang punya power otoritas di saat itu. Disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah mulai menghijrahkan pelan-pelan sahabatnya ke Madinah setelah Aqabah pertama. Baru setahun kemudian Aqabah yang kedua itu kesepakatan nabinya yang hijrah, bukan lagi sahabat. Nah, setelah Aqabah yang kedua nabinya hijrah. Nah, di saat itulah Sa'd bin Abi Waqqas wafat. Nabi Muhammad khawatir kalau rencana strategi hijrahnya beliau dan para sahabat beliau ke Madinah ini gagal lagi, nggak berkembang seperti di Habsyah. Di Habsyah diterima, tapi Islam nggak berkembang. Bahwa sahabat Nabi diterima, iya, ya kan, nggak diganggu, iya, nggak ada lagi teror intimidatif, iya. Tapi apakah Islam berkembang di Habsyah? Tidak kan? Penduduk Habsyah saat itu tidak ramai yang masuk Islam, Kristen tetap dominan. Walaupun bahkan Raja Habsyah sendiri sudah Islam, tapi Islam juga nggak berkembang. Ke Taif apalagi belum berkembang, Nabi dari Mesir. Maka Rasulullah punya kekhawatiran ini proyek hijrah ke Madinah ini gagal lagi. Disitulah Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma abdi li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim. Ya Allah, abdi li ashabi hijratahum, mudahkanlah bagi sahabat-sahabatku dalam perjalanan hijrahnya. Nah, jadi hijrah di zaman itu Bapak Ibu penuh tantangan, penuh resiko. Sahabat yang hijrah itu tidak bawa apa-apa, rumah ditinggal kosong, ya, punya onta 100 misalnya, ditinggal di mana mau bawa 100 onta itu. Punya emas 2 kilo, kan nggak mungkin bawa apa berat. Bawa apa? Barang di badan itu yang melekat di badan aja, bekal secukupnya, baju di badan, naik 1 ekor kuda, paling bawa 2 lagi lah untuk modal. Yang lain tinggal sama tanah, punya usaha. Dan itu Bapak Ibu berat sekali, apalagi bagi orang yang baru masuk Islam. Saya yakin kalau bapak-bapak ini hidup di zaman itu disuruh hijrah, mana mau udah punya jabatan, beli lagi jabatannya, beli 1 miliar lagi jabatan. Sudah suruh hijrah jadi nol, mulai dari nol di Madinah. Mana mau kita Bapak. Itulah hebatnya sahabat Nabi itu Bapak. Dia mau hijrah, ninggalin apapun yang sudah mereka kumpulkan di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi itu tidak ada duanya. Itu diapresiasi betul di dalam sejarah peradaban Islam, yaitu pengorbanan kaum muhajirin yang mau hijrah ke kota Madinah. Disitulah kemudian Nabi Muhammad berdoa, menguatkan sahabatnya. Takut betul Nabi Muhammad proyek hijrah ini gagal lagi. Allahumma abdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, mantapkanlah para sahabatku dalam hijrahnya mereka kali ini. Wala tarudduhum ala aqabihim. Jangan buat mereka tergoyahkan sehingga mereka kembali kemari. Ya maksudnya kembali ke Mekah. Jangan sampai. Takut betul Nabi Muhammad kalau itu terjadi ya. Wa maknahu, makna daripada doanya Nabi di dalam hadis tadi, ayyuwafiqahu limulazamatil madinati. Rasulullah bermohon kepada Allah untuk memberikan taufik agar sahabatnya yang dari Mekah kaum muhajirin ini diberikan taufik
untuk betah, untuk kerasan tetap di kota Madinah. Dan akhirnya Bapak Ibu, beruntung sekali kaum Muhajirin ini disambut dengan hangat oleh penduduk Madinah, oleh orang Ansar ya. Bahkan cerita itu juga Allah abadikan di dalam Al-Quran kan? Walladzina tabawwa'ud dar yuhibbuna man hajara ilaihi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi orang Madinah itu kata Allah di dalam Al-Quran, yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka senang kepada siapapun yang datang ke negeri mereka. Senang. Nggak ada itu diskriminatif, nggak ada. Siapapun yang datang ke tempat mereka diterima dengan lapang dada, asal niatnya baik, mereka terima. Maka Madinah itu dari dulu Bapak itu terkenal multi etnisnya, dan itu tadi ya modal utama nanti kata Imam Ibnu Khaldun dari sebuah peradaban. Di Mekah nggak ada Yahudi, di Madinah ada Yahudi. Yahudinya 3 suku lagi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuka. Saya nggak yakin kalau ada orang Yahudi dari Israel ke sini tak Bapak Ibu terima. Kalau ada orang, tapi Yahudi ini gini, kita harus fair. Yahudi ini nggak semua buruk. Ya. Yang nggak benar Yahudi itu Zionisnya itu yang nggak benar. Di Maroko Bapak Ibu, Yahudi dengan Muslim hidup berdampingan. Jadi agama kedua terbesar setelah Muslim di Maroko itu Yahudi. Di Mesir Yahudi itu agama ketiga terbesar setelah Kristen Koptik. Ya, yang kedua, yang ketiganya itu Yahudi. Tapi Yahudi di Mesir itu hidup berdampingan dengan kaum Muslimin, tidak ada masalah. Begitu juga di Yaman, banyak itu orang Yahudi Arab di Yaman. Hidup berdampingan dengan orang Arab dan menjadi masalah. Jadi di situ kita harus bijak ya membedakan satu Yahudi dengan Yahudi yang lain. Jangan sampai skala konfliknya meluas kepada kita. Kalau ada orang Yahudi yang tidak ada niat perang, bukan Zionis juga, bukan bahagian daripada Israel Raya itu, ya datang kemari misalnya Yahudi Amerika atau Yahudi Eropa misalnya, atau Yahudi dari Yaman datang ke Aceh misalnya ya. Jangan sampai gara-gara ada sentimen perang Israel Palestina ke bawah ke dia, itu kayaknya kurang bijak, kurang tepat, yang menyamaratakan kesalahan semua orang ya, sehingga harus dihukum dengan perbuatan orang lain, itu kan kurang tepat, kurang bijak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Rasulullah berulang kali berdoa kepada Allah agar para sahabatnya ini kerasan di kota Madinah, wa ada mutahawuli anha, dan supaya mereka tidak berpaling pergi ke tempat yang lain. Fala yarji'u an hijratihim, atau bahkan kembali dari hijrahnya ke kota Mekah. Dan doanya Nabi itu benar-benar terkabulkan, Bapak. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang dari Mekah hijrah ke Madinah kemudian memilih kembali tinggal ke kota Mekah selama Nabi Muhammad masih hidup. Kuncinya selama Nabi Muhammad masih hidup. Ada bahkan Bapak Ibu, orang yang niat awalnya cuma Islam di hadapan Nabi, niat awalnya datang ke Mekah, datang ke Madinah itu mau Islam langsung di hadapan Nabi, bersyahadat langsung di hadapan Nabi, tidak punya niat menetap di Madinah. Tapi setelah ketemu Nabi terasa dia hidup di Madinah. Contohnya siapa? Abdurrahman bin Safri, atau yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Dia kan niatnya dari Yaman itu cuma mau syahadat di depan Nabi, kemudian balik ke Yaman. Tapi setelah sampai di Madinah, kerasa tinggal akhirnya sampai beliau wafat di Madinah Al-Munawwarah. Siapa lagi contohnya? Tamim bin Ausin Ad-Dari, dari suku dari Yaman Selatan, itu dari daerah Aden sekarang. Nah, pergi ke Madinah untuk bersyahadat. Setibanya di situ kerasa menetap di Madinah. Dan Madinah punya modal kultural tadi Bapak Ibu, orangnya terbuka, nggak tertutup, mudah menerima
siapapun yang datang kepada mereka, nggak curigaan orangnya. Itu modalnya orang Madinah sampai Nabi Muhammad wafat. Baru setelah Nabi Muhammad wafat, itu ada satu buku Intisyarus Sahabat judulnya, penyebaran sahabat setelah wafatnya Rasulullah. Para sahabat ini berpencar, tidak ada lagi mujawaratul Madinah. Yang mau lama menetap di Madinah itu sudah geser, berpencar mereka. Ada yang ke Damaskus seperti Khalid bin Walid sampai wafatnya di Damaskus, termasuk Bilal bin Rabah pergi ke Damaskus, ke Syam yang wafatnya di negeri Syam. Ada yang sampai jauh ke Mesir seperti Abu bin As, Abu Darda, sampai kuburan mereka pun di Mesir sekarang ya. Ada bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah balik lagi ke kota Mekah seperti Abdullah bin Umar sampai wafatnya di Mekah Al-Mukarramah. Ada yang berdakwah mengembangkan Islam ke Taif seperti sepupunya Nabi sendiri, Abdullah bin Abbas. Kapan beliau ke Taif? Setelah wafatnya Rasulullah. Ada lagi yang balik ke Yaman dan seterusnya ya. Jadi para sahabat itu merasa Bapak Ibu tidak ada lagi ikatan batin dengan siapapun setelah Rasulullah SAW wafat. Saya ingat itu di dekat kampung istri saya, Pak. Itu ada pengobatan Tengkuturan. Turan itu nama tempat. Tengkuturan itu yang mengobati orang. Dan yang berobat di situ Bapak Ibu bukan hanya dari seluruh Aceh, seluruh Indonesia. Bahkan juga dari Malaysia banyak datang di situ. Dulu tahun-tahun 2014, 2015 sampai 2019 beliau meninggal dunia 2019. Itu gara-gara ada pengobatan beliau di situ. Jadi orang kosa hidup, orang jualan apapun laku di situ, jual mie, jual nasi, jual martabak, jual kopi, jual obat, jual lagu, sewa di rumah laku Bapak laris. Orang berobat di situ kadang-kadang ada sampai 3 bulan sembuh baru balik ke Malaysia. Ada yang dari Brunei 4 bulan sembuh baru pulang. Itu kos-kosan ekonominya hidup. Tiba-tiba beliau dipanggil balik ke Allah, kedai kopi tutup, kosan tutup, martabak masih ada tapi nggak laku lagi. Itu hilang keberkahan. Kadang-kadang ada orang meninggal dunia, Pak, tapi tempat itu masih diberkahi dengan orang meninggal dunia itu. Daerah itu masih maju ekonominya, itu tanda berkah. Kan ada itu iman, kan pengajian Ihya kemarin di Anur. Bapak Ibu masih ingat pengajian Ihya kemarin ada 5 tanda-tanda orang soleh itu. Salah satunya kalau dia datang ke tempat yang sepi, tiba-tiba tempat itu jadi ramai. Ya, Nabi Muhammad kan gitu, Pak, duduk di tempat dagangan sahabatnya yang sepi, duduk aja. Tiba-tiba ramai aja, datang kan, wah ada Rasulullah duduk. Masa duduk aja nggak pesan? Bang pesan ya? Dan nanti ramai. Jadi wajah alam itu kan makna wajah alam itu barokan nama kuntu. Aku dijadikan sebagai pembawa berkah dimanapun dan kapanpun aku berada. Nah, jadi Bapak Ibu, kita nuduh-nuduh orang syirik, padahal orang sudah bawa banyak manfaat kepada orang lain. Kita yang nuduh-nuduh ini manfaatnya apa? Mungkin sampah masyarakat, kita kan bermanfaat. Nah, jadi seperti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali bacaan kita pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.